Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian dimana saja anda berada, keharaman MLM itu adalah disebabkan karena adanya unsur gharar, unsur ghaben, riba, maisir, dan lain sebagainya. Keharaman seperti ini adalah sudah diakui secara muktabar dalam kitab-kitab fikih, dan tidak ada ilat keharaman daripada MLM itu disebabkan karena ada sistem downline dan upline. Ini sebagaimana pertanyaan dari sahabat-sahabat sebelum yang berkirim, yang menjabri al-fakir dalam hal ini. Jadi beberapa sahabat itu beranggapan bahwasanya karena ada upline dan ada downline ini, kemudian MLM itu dianggap sebagai haram. Terus bahkan kemudian karena faktor mencari anggota itu kemudian disebabkan haram. Jadi bukan itu ya. Jadi bukan itu semua. Jadi bukan karena adanya upline, adanya downline, mencari anggota, bukan itu. Bukan itu sebagai sebab keharaman. Mencari anggota untuk dijadikan sebagai tenaga pemasaran itu hukumnya boleh-boleh saja. Untuk membantu menjualkan barang itu hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan andaikan misalkan saya punya travel umroh, terus kemudian saya mengatakan kepada orang yang mendaftar ikut umroh di tempat saya, kalau kamu bisa mencari 12 orang atau 13 orang, maka kamu gratis tiket untuk berangkat ke sana. Saya mengatakan seperti itu, hukumnya akad yang saya ambil di situ adalah termasuk akad jualah, akad prestasi. Kalau misalkan dia kok mendapatkan 13 betulan, maka dia punya tiket 1 berangkat gratis ke sana. Ini berangkat gratis ke sana. Itu adalah termasuk bagian dari akad yang namanya akad jualah, akad prestasi. Hukumnya boleh. Terus kalau misalkan kok ada orang lain yang ikut mendaftar di travel umroh ini, yang sudah daftar ke saya untuk masalah travel umroh ini tadi, kemudian dia mencari 13 orang lagi, maka orang yang mencari 13 orang yang ikut travel tadi itu hukumnya juga boleh. Jadi artinya dia mencari anggota itu hukumnya adalah sebenarnya boleh-boleh saja. Mencari downline itu hukumnya boleh-boleh saja. Yang tidak membolehkan itu kalau ada potensi di mana terjadi memakan harta orang lain secara batil. Ini yang tidak diperbolehkan. Atau mengesankan nantinya terjadinya hutang. Jadi seolah-olah orang tersebut menghutangi, terus kemudian dia menarik kemanfaatan. Contoh, misalkan pendaftaran 300.000 itu kenapa kok diharamkan? Disebabkan karena ada menyimpan ilat hutang itu, menyimpan ilat riba. Misalkan gini, 300.000 untuk mendaftar, kemudian saya kasih barang, nilai barang itu ternyata hanya berlaku sebanyak 150.000. Nah, 150.000 lagi, sebagian yang dari 300.000 tadi, 150.000 lagi itu terus hukumnya sebagai apa? Mau dipandang sebagai apa? Mau tidak mau itu nantinya menjadi bagian dari akad utang. Utangnya siapa? Ya perusahaan yang hutang kepada anggota. Jadi perusahaan yang hutang kepada anggota. Jadi terus kemudian kalau misalkan kok dia kemudian menerima manfaat, misalkan si downline pertama tadi itu kemudian menerima manfaat mendapatkan 50%, maka seolah-olah dia itu mendapatkan kembalian utang dengan menarik kemanfaatan. Jadi gitu. Sama dengan orang yang berlaku money game. Money game itu kalau kan tidak ada produknya. Misalkan saya mengadakan arisan berantai masing-masing setor 500.000. Nanti terus kemudian si orang yang menjadi anggota saya itu kemudian mencari anggota lain sebanyak 4 orang, masing-masing juga diminta untuk setor 500.000. Orang yang mencari tadi
orang yang mencari tadi misalkan kemudian mendapatkan komisi dari pendaftaran tadi itu sebanyak 50%, atau katakanlah misalkan 25% gitu aja biar enak. Jadi kalau misalkan pendaftarannya itu 1 juta, misalkan pendaftaran setor uangnya itu 1 juta, kalau 25%-nya kan 250, dia mendapatkan 250. Terus kemudian kalau dia mendapatkan 4 orang anggota, berarti kan modalnya kayak sudah kembali, tapi hanya dari mencari anggota. Kalau misalkan dia mendapatkan ternyata 8 orang, berarti kan dia menerima 2 juta. Jadi dia menerima 2 juta. Nah, berarti kan padahal dia sebelumnya itu hanya menyetorkan uang sebanyak 100.000, sebanyak 1 juta. Nah, itu ini nih. Nah, akadnya seperti ini dinamakan dengan istilah akad, termasuk riba disebabkan karena faktor uang. Makanya kemudian kalau beberapa hari ini kan sering marak adanya auto gajian. Jadi selebaran yang disebarkan lewat WA auto gajian yang katanya ada unsur tolong menolong, padahal sebenarnya itulah yang dinamakan dengan arisan berantai. Jadi itu arisan berantai dan hukumnya haram. Modelnya, polanya hampir sama dengan MLM. Polanya hampir sama dengan MLM. Cuma kalau dalam MLM itu ada barang yang dipakai untuk mengelabui. Jadi yang dipakai untuk mengelabui. Jadi barangnya itu sebenarnya fokusnya bukan untuk jual beli barang, tetapi hanya mencari anggota. Makanya kemudian MLM yang model seperti ini hukumnya adalah haram. Kalau MLM yang asli jual beli, memang produknya itu bermanfaat, harganya sesuai, misalkan 300.000, terus kemudian dikasih produknya itu ternyata kalau misalkan di total itu punya nilai manfaat yang sebanding dengan 300.000, maka dalam hal ini hukum MLM yang model seperti itu tadi hukumnya menjadi diperbolehkan. Jadi bukan karena faktor downline, bukan karena faktor upline, bukan karena faktor adanya biaya pendaftaran, bukan karena itu, tetapi yang menyebabkan keharaman dari MLM itu adalah karena adanya ilat riba, karena adanya ilat horor, karena adanya ilat goben atau kecurangan. Jadi itu semua yang menyebabkan suatu muamalah termasuk MLM itu hukumnya menjadi diharamkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.